Halo guys, saya Biene Almolina, NPM 2301010030, mahasiswi dari Universitas HKBP Namansen Pematang Siantar, kontra mata kuliah yaitu bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu dosen Pendeta Esti. Nah, di sini saya akan menjelaskan peranan saya sebagai guru BK dan apa tugas-tugas saya setiap harinya dan bagaimana cara saya menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, mari kita ketahui secara bersama-sama. Nah, sebagai guru BK, tugas yang diemban tidak hanya terbatas pada memberikan bimbingan di ruang konseling, tetapi juga mencakup membangun komunikasi positif dengan siswa, menjembatani hubungan antara siswa, guru, dan orang tua, serta menjadi penengah ketika terjadi adanya konflik di lingkungan sekolah. Adapun peranan saya sebagai guru BK, yaitu saya sebagai konselor, mendengarkan curhat siswa tanpa menghakimi atau menjudge, baru membantu mereka menemukan solusi atas masalah pribadi, akademik, dan sosial. Seperti contoh, saat ada siswa yang sering menyendiri, kita dekati, ajak bicara, dan kita cari tahu apa penyebabnya dia kok menyendiri terus. Selanjutnya, sebagai mediator, guru harus menjadi penengah kalau siswa itu ada masalah. Seperti contoh, dua siswa bertengkar, kita ajak duduk bersama, bicara dari hati ke hati, dan kita carikan solusi agar siswa itu bisa damai kembali. Selanjutnya, tugasnya itu sebagai motivator dan pendorong, membangkitkan semangat siswa yang kehilangan motivasi belajar. Selanjutnya, sebagai edukator, memberikan edukasi tentang nilai kehidupan, etika, karakter, dan kesehatan mentalnya. Selanjutnya itu, sebagai kolaborator, bekerja sama dengan guru lain, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk mendukung perkembangan siswa. Jadi guru BK tidak bisa berdiri sendiri, tapi adanya dukungan dengan guru-guru lain, orang tua, dan lingkungan sekitar. Untuk supaya anak itu bisa mendukungnya perkembangannya tersebut. Adapun tugas-tugas guru BK guys, yaitu memberikan konseling individual. Di konseling individual ini memberikan konseling kepada siswa yang mengalami masalah pribadi, masalah keluarga, maupun akademik atau prestasinya yang menurun. Selanjutnya itu ada konseling kelompok. Memfasilitasi kelompok diskusi atau terapi untuk membantu siswa untuk mengatasi masalah secara bersama. Selanjutnya itu ada bimbingan belajar. Jadi memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya itu bimbingan karir. Di sini membantu siswa untuk merencanakan masa depan karir mereka. Selanjutnya itu kolaborasi, bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua, ataupun pihak terkait lainnya dalam membantu siswa. Jadi di sini itu saling keterkaitan antara guru BK sejalan dengan guru mata pelajaran juga, wali kelas, dan orang tua maupun pihak lain yang mendukung perkembangan anak tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi guru BK dan seringkali terjadi yaitu merokok. Merokok ini di kalangan siswa merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Ini juga dapat menjadi masalah yang lebih dalam seperti tekanan sosial, kurang keterampilan, atau pengaruh teman sebaya. Di lingkungan sekolah, merokok itu melanggar peraturan dan dapat mencontoh buruk bagi teman-teman siswa yang lain. Adapun langkah-langkah penanganannya, yaitu kita memberikan penyuluhan dan edukasi tentang bahayanya merokok terhadap kesehatan dan cara berhenti merokok, karena itu dampaknya menimbulkan dampak yang buruk ya bagi kesehatan, dan kita juga bisa menanganinya dengan memberikan konseling individual, yaitu memberikan konseling individu kepada siswa yang merokok untuk memahami penyebab perilaku tersebut dan mencari solusi yang alternatif. Dan selanjutnya itu adalah kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam upaya penanganan pencegahan merokok. Selanjutnya itu penegakan peraturan sekolah, menerapkan konsekuensi yang jelas dan konsisten bagi siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada program pencegahan, menjalankan program pencegahan merokok yang komprehensif seperti membentuk kelompok dukungan klub anti rokok. Pasti itu akan membuat semakin keren ya, semakin siswa itu bakalan nggak mau gitu atau menjauhi rokok tersebut. Masalah selanjutnya yang sering terjadi yaitu pacaran ya. Pacaran di kalangan remaja dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah akademik karena terlalu fokus pada hubungan pacaran tersebut, masalah emosional, nanti itu ada putus cinta, cemburu, konflik. Baru itu ada perilaku beresiko, kekerasan dalam pacaran, dan lain-lain. Itu akan berdampak pada prestasi akademik yang menurun, masalah kesehatan mental, baru itu kekerasan dalam pacaran. Selanjutnya itu, gimana sih cara atau strategi penanganannya? Yaitu juga pengembangan keterampilan sosial emosional. Dalam tahap ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional seperti komunikasi, manajemen
emosi dan cara memecahkan permasalahan. Baru itu juga kita bisa membuat konseling individual dan kelompok, memberikan konseling individu dan kelompok untuk membantu siswa mengatasi masalah yang berkaitan dengan pacaran. Nah, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Saya, guru BK, mengambil contoh permasalahan yang sering hadapi, yaitu adanya siswa yang berpacaran dan merokok. Semoga dengan adanya guru BK, para generasi penerus bangsa terhindar dari dampak-dampak negatif dan perilaku buruk, mengarah kepada hal yang positif dan wawasan yang luas. Demikianlah penjelasan saya mengenai tentang peran guru BK, tugas-tugas guru BK, dan masalah apa saja yang dihadapi guru BK dan bagaimana cara menanganinya. Nah, semoga bermanfaat. Dadah.